Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang language planning. Selamat menyimak. Apa saja yang akan kita share hari ini? Hari ini kita akan share tentang definitions of language planning, types of language planning as a problem solving, language planning in action. Nah, adik-adik, pada slide ini kita bisa melihat beberapa definisi language planning atau perencanaan bahasa. Yang pertama yang diberikan oleh Cooper in 1989, Cooper defines language planning as deliberate efforts to influence the behavior of others with respect to the acquisitions. Jadi Cooper mendefinisikan language planning itu sebagai usaha untuk memengaruhi sifat dengan sifat manusia atau pengguna ya, dengan segala hormat terhadap pemerolehan bahasa itu sendiri ataupun struktur bahasa atau fungsi bahasa, dengan tentu saja memperhatikan kode bahasa atau language code. Yang kedua dari Bloomberg in 1996 considers language planning to cover all cases in which authorities attempt by whatever means to shape a socio-linguistic profile for their society. Jadi Bloomberg in 1996 menganggap perencanaan bahasa itu untuk mengcover, untuk merangkul semua case yang di dalamnya terdapat beberapa pihak yang berpengaruh ya, dengan maksud agar membentuk suatu profil sosiolinguistik terutama untuk masyarakat atau pengguna bahasa yang ada di dalamnya. Nah, secara umum perencanaan bahasa itu dapat didefinisikan sebagai suatu usaha untuk memengaruhi fungsi, struktur, ataupun penyerapan bahasa, satu bahasa atau sejenisnya di dalam pembicaraan masyarakat. Jadi secara tidak langsung bisa dibahasakan bahwa perencanaan bahasa itu usaha untuk mempengaruhi fungsi struktur penyerapan bahasa dalam sebuah struktur bahasa dalam masyarakat. Nah, adik-adik, sekarang kita bahas tentang types of language planning atau tipe-tipe perencanaan bahasa. Salah satu expert atau salah satu ilmuwan yang mengungkapkan idenya tentang language planning adalah Spolsky in 1998 menyebutkan bahwa istilah language planning itu ada beberapa istilah, ada beberapa tipe, misalnya stages planning dan juga corpus planning. Di sini yang pertama kita bahas tentang corpus planning. Corpus planning is activities such as coining new terms, reforming spellings, and adopting new script, the creation of new forms, the modification of old ones, the selecting from an alternative forms in a spoken or written code. Jadi corpus planning itu adalah tahap awal terjadinya language planning. Di sini biasanya bahasa itu masih digunakan dalam situasi tertentu, misalnya dalam media, misalnya media sosial atau pendidikan atau buku cetak. Nah, di sini creation of new form. Jadi form ini bisa refers to words, bisa mengacu kepada kata, bisa mengacu kepada frasa. Terus kata dan frasa ini kemudian ada juga yang dimodifikasi dari kosakata yang lama menjadi kosakata yang mengalami kebaharuan. Kemudian ada juga yang proses pemilihan kata-kata alternatif baik itu dalam bentuk tertulis ataupun dalam bentuk spoken atau terucap. Jadi itulah proses dari contoh-contoh proses yang dialami dalam corpus planning pada sebuah perencanaan bahasa. Tipe yang kedua adalah stages planning. Stages planning is the recognition by a national government of one language in relation to others. Stages planning adalah pemberian pengakuan atau rekognisi dari pemerintah terhadap satu bahasa
dalam hubungannya kepada bahasa yang lain. Nah, di sini allocation language or language varieties given function. Jadi di sini bukan saja bahasa yang diberi pengakuan, tapi juga variasi-variasi bahasa yang terkait dengan bahasa yang diberi pengakuan tersebut. Misalnya medium of instruction, alat peraganya apa, official language-nya apa, vehicle of mass-nya apa. Jadi termasuk alat-alat dalam memperagakan bahasa itu apa, language of internal communication-nya apa, jadi bahasa internasionalnya untuk berkomunikasi apa, dan seterusnya. Jadi di sini perencanaan bahasa pada perencanaan status bahasa tersebut sudah diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakui oleh pemerintah. Jadi aturan penggunaannya itu perlu disusun secara teratur sehingga mendapatkan recognition tersebut. Nah, tipe yang ketiga adalah acquisition planning. Acquisition planning atau perencanaan pemerolehan, yakni ini tadi sudah diakui, dan sekarang ketika sudah masuk tahap acquisition, maka bahasa yang setelah direncanakan ini tentu saja telah mengalami peningkatan pengguna, peningkatan penulis dalam hal ini. Apabila bahasa ini sudah masuk dalam sistem tertulis yang biasanya digunakan dalam penulisan buku, tadi bahan ajar, mungkin novel dan seterusnya, apapun yang berbentuk tulisan ya, terus penggunanya sudah banyak, readersnya sudah banyak, maka tentu saja tingkat dari perencanaan bahasa ini ditingkatkan statusnya tadi dari status planning, kemudian now acquisition planning. Nah, apa saja yang diperhatikan dalam acquisition planning dari sebuah perencanaan bahasa? Ada dua hal yang diperhatikan, yakni acquisition planning it happened when it is come to literacy education. Jadi ketika sudah masuk dalam hal pendidikan, maka acquisition planning telah dimulai. The second and the foreign language education efforts. Jadi ini sudah bukan saja dari tahap dasar, tapi juga bukan saja dari tahap level pendidikan dasar, tapi ini akan meranah sampai dengan pendidikan tingkat atas, bahkan sampai dengan pendidikan tingkat universitas. Jadi untuk acquisition planning ini akan terjadi dalam sistem pendidikan, baik itu dari tingkat dasar hingga tingkat pendidikan tinggi. Jadi kapan sebenarnya language planning ini berfungsi atau bahkan mengambil tempat sebagai bahasa yang resmi atau bahasa yang akan kita gunakan? Language planning is often carried out by governments and language academies. Jadi language planning ini biasanya paling sering dilaksanakan oleh pihak pemerintahan dan juga pihak akademisi. Jadi language planning ini aplikasinya, implementasinya banyak diimplementasikan di bidang kependidikan dan juga bidang pemerintahan. Tapi perlu kita ingat bahwa for example newspaper or broadcast media itu juga menjadi tempat berkembangnya language planning ini. Misalnya juga di publishing house atau publisher ya, seperti itu. Ada komunitas-komunitas bahasa, pusat-pusat keagamaan juga menjadi tempat yang sangat representatif di mana language planning ini bisa berkembang. Nah, adik-adik, jadi apa manfaat language planning ini untuk kehidupan sosial bermasyarakat? If we talk about language planning in sociolinguistics, language planning helps people to unify. Jadi dengan keberadaan perencanaan bahasa, maka tentu saja perencanaan bahasa ini akan membantu manusia untuk lebih bersatu, lebih memahami satu sama lain, dan lebih saling melengkapi satu sama lain. If I may say, it's just like Bhinneka Tunggal Ika ya.
bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita berbeda-beda tapi tetap satu. I think that's for the moral lesson for today, from the language planning sharing material today. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.